Hey, welcome to Hex Room. Di video kali ini gue bakal kasih first impression gue terhadap satu film nih yang barusan aja keluar. Ya, baru tanggal 5 September kemarin. Film ini rilis di bioskop Indonesia. Ya, film ini adalah film yang gue tunggu sebenarnya karena gue udah penasaran waktu film Conjuring 2 itu akhirnya ada announce kalau ada film spin-off dari Conjuring 2 tersebut tentang Falak. Ya, film ini adalah film The Nun. Film The Nun ini akhirnya rilis juga karena gue udah nunggu-nunggu nih. Gue pengen tahu cerita lain dari Conjuring yang dimana Falak itu sendiri menurut gue adalah konsep hantu yang keren banget, yang waktu itu bener-bener serem banget gitu. Walaupun nih waktu Conjuring 2 tuh Falaknya berakhir dengan menurut gue agak sedikit aneh gitu. Tapi tetap aja gue penasaran karena gimana sih kalau Falak ini jadi satu film sendiri yang dimana full dari awal sampai belakang itu membahas tentang Falaknya. Dan akhirnya waktu film ini rilis gue langsung gak ambil waktu lagi, gue pengen nonton langsung ceritanya kira-kira bakal kayak gimana. Jadi ini cuman apa ya? Ya cuman kesan pertama gitu. Mungkin kalau review kan kita harus nonton berkali-kali ya untuk bener-bener mendalami. Jadi bisa lebih apa? Terpercaya gitu lah. Tapi ini gue bilang first impression, dimana gue cuman sekali nonton dan gue langsung kasih penilaian atau komen gue terhadap film ini. Gitu aja. Dan sebelumnya gue bakal ceritain dulu nih. Sebenarnya The Nun ini itu menceritakan apa sih? Sinopsisnya tuh apa sih? Gitu ya. Oke. Jadi The Nun ini bercerita tentang seorang biarawati muda yang dia ini meninggal karena mengorbankan dirinya. Dan akhirnya ada seorang pastor dan ada seorang suster yang dia ini belum disumpah untuk menjadi biarawati, diperintah oleh Vatikan untuk menyelidiki kenapa biarawati muda ini meninggal di suatu kastil yang bisa dibilang kastil ini tuh menyimpan banyak misteri gitu lah. Dan setelah itu dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, kemudian penyelidikan, terbukalah rahasia-rahasia yang ternyata itu adalah rahasia masa lampau yang dimana menyebabkan sesuatu yang mengerikan terjadi. Nah, itu adalah sinopsis yang gue bikin sendiri karena gue mungkin nggak terlalu banyak mau spoiler di sini ya. Gue bener-bener jaga nih. Kemarin di komen-komen banyak banget yang bilang, "Kak, kalau ngomongin tentang itu kan itu bisa jadi spoiler yang halus gitu kan." Jadi gue agak lebih hati-hati karena film ini masih bener-bener baru. Jadi biar kalian kalau pengen nonton, kalian tetap bisa nonton dengan nyaman, oke? Nah, di sini gue mungkin nggak akan terlalu bahas tentang teknis ya. Ya, gimana pun ini adalah film Hollywood yang secara teknis pasti udah mantep gitu lah. Pengambilan gambar, color, musik, dan sebagainya. Itu udah terlalu bagus buat dikomentarin lagi gitu. Jadi, secara teknis gue bakal ngelewatin aja. Di sini gue bakal lebih fokus ke ceritanya gitu, oke? Nah, langsung aja. Jadi waktu gue nonton film ini, di awal film itu gue udah disuguhkan sama sesuatu yang menurut gue tuh keren banget. Pengenalan tempat, pengenalan karakter, pengenalan permasalahan yang nantinya bakal dihadapi. Itu bener-bener keren banget. Dari backsoundnya, terus dari dark yang disampaikan. Terus ada satu lagi yang menurut gue itu keren banget adalah kesan megah dari film ini. Jadi waktu pertama kali kita langsung dipertemukan dengan permasalahan yang bakal nantinya itu dihadapin. Jadi kayak Falaknya tuh udah mulai diperkenalkan gitu. Itu tuh memperkenalkannya bener-bener dengan megah banget. Kita langsung kerasa kalau wah ini adalah masalah besar yang nantinya bakal jadi permasalahan yang sulit buat dipecahkan gitu. Jadi waktu awal nonton langsung penasaran ini nanti bakal jadi kayak gimana. Terus endingnya bakal kayak gimana. Terus untuk mengakhiri permasalahannya tuh kayak gimana. Itu langsung bikin penasaran gitu lah. Nah, kemudian kita akan dibawa masuk lebih dalam ke ceritanya lagi. Dan di bagian ini, menurut gue, ini bagian paling bagus di film ini ya. Dimana tensi udah mulai naik, permasalahan udah mulai dibuka, dan penyelidikan dimulai. Nah, di sini yang menarik menurut gue adalah tensi yang diberikan itu cukup bagus. Dan ada materi-materi horor yang menurut gue baru, terus keren. Kayaknya emang pembuatnya tuh ngulik banget gimana caranya bikin materi horor yang itu nggak biasa gitu. Nggak yang kacangan gitu lah. Kayaknya emang bener-bener dipikirin
pikirin gitu. Nggak cukup sampai di situ, di sini pun masalah tempo dari horornya tuh apa ya, bisa dibilang naik turun gitu. Itu yang bikin kita waktu nonton tuh kayak emosinya ditarik ulur. Kadang-kadang temponya bisa cepet banget, jadi langsung kayak horor yang tak 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 tak, kita nggak kasih nafas. Tapi di tengah situ juga bisa tiba-tiba temponya langsung turun, dimana kita langsung hup, tahan nafas, terus kayak wah ini bakal kayak gimana nih. Jadi kayak deg-degannya tuh jadi tambah gitu loh. Kengeriannya tuh menurut gue bagian ini itu bagus banget. Cuman permasalahannya nih, gue juga nggak tahu ini kenapa bisa terjadi gitu kan. Setelah tensi-tensi yang bagus, terus setelah pembukaan yang bagus, tiba-tiba lambat laun nih kayak ketertarikan gue tuh menurun gitu. Jadi kayak mulai muncul kekecewaan yang bikin gue tuh jadi kayak aduh kayak gitu sih. Jadi apa aja itu kita bakal bahas, kita kulik lagi lebih dalam ya. Jadi nih ada satu bagian yang bikin gue tuh langsung mikir kayak, lah kok gini gitu kan. Dan gue udah mulai agak sedikit kecewa waktu itu, tapi gue masih mencoba buat berpikir positif. Ya mungkin ini cuman bagian ini nih, mungkin setelahnya akan ada bagus lagi nih. Tapi sayangnya lagi, semakin ke ending atau semakin lama film ini, itu tuh gue semakin menurunkan minat gue gitu buat nonton. Kayak loh, gue udah mulai kecewa ditambah lagi. Apa sih yang bikin gue kecewa? Pertama nih, konsep dari hantunya. Oke, kita ngomongin Falak. Falak itu keren atau ngeri banget lah bisa dibilang. Dan kemunculannya dia di Conjuring 2 itu tuh bagus gitu. Kayak tensi-tensi yang dibikin tuh bagus gitu. Itu kenapa gue punya ekspektasi lebih terhadap film ini. Cuman kok setelah dibikin satu film sendiri jadi kayak gini gitu. Penggambaran iblisnya tuh lebih ke kayak apa ya? Zombie mungkin atau monster mungkin gitu. Jadi kayak kok gini gitu, aneh gitu. Nggak cuma di situ, nggak cuma tentang hantunya nih. Makin lama ceritanya makin aneh, plot ceritanya tuh makin aneh. Jadi alurnya tuh jadi kayak keacak-acak dan bikin kita tuh bingung waktu nontonnya gitu. Loh, ini tadinya gini, kok tiba-tiba kayak gini dan sebagainya lah. Nah, yang paling mengecewakan lagi soal film ini adalah tadi yang waktu awal sampai ke ya mau ke tengah lah, itu udah bagus, kayak rapi banget gitu. Tiba-tiba nih tensi yang tadinya udah bagus nih awal-awal nih, terus klimaks yang bagus juga awal-awal, itu makin ke tengah dan makin ke akhir tensi yang bagus diciptain tapi klimaksnya parah banget. Jadi kayak kita udah bikin tegang nih, terus punchline atau klimaksnya itu cuman bang lah, cuman gitu, nggak kaget, nggak ngeri juga, nggak takut juga, ya kerasanya ampang gitu, kayak film horor tapi ampang aja gitu. Gimana ya? Waktu itu gue udah kayak, lah kok filmnya kayak gini gitu kan. Dan lagi tensi yang tadinya bagus terus dirusak sama klimaks yang ampang itu diulangi berkali-kali. Jadi kayak ini film lama banget, terus kerasa bosen, dan gitu deh pokoknya kayak nggak seru gitu loh. Nah tadi kan gue bilang di awal tuh ada misteri nih, ada misteri yang mungkin nanti akan dibawa terus kemudian dibuka di akhir, yang ya terus bikin kita tuh kayak mikir, wah ternyata ini gitu. Tapi ternyata misteri yang gue anggap misteri itu dari awal, mungkin gue sendiri yang salah karena nganggap itu misteri kali ya. Cuman emang penjelasannya kurang, makanya gue anggap itu misteri gitu. Terus ternyata sampai akhir nih, misteri yang gue anggap misteri itu tadi, ternyata nggak ada penjelasannya sama sekali. Maksud gue gini, mungkin gue akan sulit nih buat jelasin misterinya tuh apa, karena gue nggak pengen ada spoiler di sini. Jadi intinya adalah, nih ada orang nih, gue nggak tahu orang ini siapa, cuma dikenalin aja namanya. Terus habis itu orang ini apa ya, bisa dibilang dia ini asal usulnya kurang jelas. Jadi kayak latar belakang orangnya tuh kurang diceritakan secara dalam, dan dia adalah karakter utama. Nah itu permasalahannya. Mungkin gue pikir oh mungkin akan mulai terbuka dia ini sebenarnya siapa dan sebagainya lah kayak gitu ya. Tapi ternyata nggak ada gitu. Malah karakternya jadi kelihatan kayak nggak konsisten. Yang awalnya cuma dikenalkan seperti ini, tiba-tiba nih dia udah punya insting yang bagus, terus dia tiba-tiba punya kekuatan yang apa ya, menurut gue kok tiba-tiba punya kekuatan gitu. Waktu gue nonton kayak gitu. Terus orang ini bener-bener kayak tiba-tiba spesial gitu. Jadi kayak apa ya, gue nonton tuh mungkin dulu film-film apalah yang karakter utamanya ini dianya punya suatu kespesialan, cuma nantinya bakal diterangkan dulu nih dia tuh spesial kenapa. Nah di film ini itu tuh nggak diterangin gitu spesialnya kenapa, kok tiba-tiba dia punya insting kayak gitu atau punya kekuatan yang kayak gitu. Itu tuh menurut gue
wah kok kayak gini. Nah mungkin ini terjadi karena ada plot-plot cerita yang itu nggak nyambung. Jadi kayak waktu cerita awal itu udah jadi lingkaran sendiri, terus lingkaran tengah itu cerita pertengahan permasalahan dan sebagainya, terus ada lingkaran cerita yang dia itu ending. Gue contohin. Jadi ada cerita A, cerita B, cerita C. Ini adalah satu kesatuan film ya. Nah cerita A sama cerita B itu masih ada sedikit hubungan yang dimana masih memiliki satu plot cerita yang sama gitu kan. Nah cuman cerita A sama cerita B itu nggak saling menerangkan. Jadi cerita B nggak menerangkan cerita A. Yang gue bilang tadi ada misteri, di cerita B ini nggak menerangkan misteri yang ada di cerita A. Itu yang gue maksud. Nah ditambah lagi nih, cerita C pun nggak menerangkan misteri yang ada di cerita B dan cerita A. Jadi kayak ini sendiri-sendiri gitu. Gue waktu nonton ngerasanya gitu ya. Jadi kayak ini sesuatu yang mungkin nggak bisa gue jelasin secara detail banget. Cuman gue ngerasa emang ceritanya bisa dibilang ceritanya tuh nggak bener-bener solid gitu loh. Mungkin yang difokuskan itu horornya. Jadi mungkin kayak film yang sebelumnya gue kasih first impressionnya itu Sebelum Iblis Menjemput, itu kan juga ceritanya sederhana banget, terus fokusnya ke horornya gitu. Nah mungkin film ini juga kayak gitu, mungkin ya, yang dimana yang difokuskan tuh horornya, ceritanya dibikin simple. Cuman permasalahannya horornya pun nanggung gitu. Jadi udah kayak horornya nanggung dan ceritanya juga nanggung, kerasanya jadi ampang gitu loh. Nah udah tuh, gue udah kayak meluapkan apa yang gue tonton dan gue rasain waktu gue nonton. Dan ditambah lagi nih, ini sesuatu yang menurut gue tuh fatal banget dari filmnya, itu adalah makin akhir filmnya itu udah kayak film hero tim gitu, kayak tim pahlawan yang mereka ini akan melawan penjahat yang sangat kuat gitu. Ditambah dengan back sound yang itu tuh kayak back sound superhero yang dia ini teteret kayak gitu loh. Jadi aduh, gue waktu itu mikir langsung kayak ini tuh film maunya apa sih gitu kan. Aduh, udah setannya bisa ditembak lagi kepalanya kan. Aduh, ini benar-benar menurut gue film yang cukup aneh sih waktu gue nonton sih. Jadi waktu gue nonton tuh gue udah drop. Aduh, kok ceritanya kayak gini gitu. Nah sampailah kita di ending ceritanya, yang dimana gue kan setiap nonton film horor itu gue selalu menunggu endingnya. Kenapa? Karena emang menurut gue kesulitan film horor itu adalah menyelesaikan permasalahannya. Jadi waktu awal, tengah kita dibikin deg-degan, takut, dan tensi yang sangat tinggi. Itu ending berarti harus tensi yang paling tinggi dari semuanya. Karena filmnya itu harus memberikan kesan sama penontonnya. Jadi waktu kita keluar dari bioskop atau setelah kita selesai nontonnya, kita bisa punya kesan sama film ini gitu. Jadi bikin film horor itu endingnya susah banget untuk memberikan kesan. Udah tinggi, harus cari tinggi lagi. Itu PR banget gitu. Jadi gue nunggu banget film horor tuh endingnya bakal kayak gimana. Dan gue tunggu endingnya, ada satu adegan yang itu udah menurut gue tinggi tensinya, udah wah gitu. Jadi kayak wah ini nih bagian ini udah mulai bagus nih gitu. Udah tadi kan udah capek sama kecewa nih, terus ada satu tensi yang menurut gue bagus lagi gitu. Udah naik, drop, yang dimana temponya diturunin lagi. Jadi ternyata nggak ada apa-apa, santai aja. Terus ya udah, waduh kok diturunin lagi, udah naik, dan itu nggak ada klimaks. Jadi bener-bener naik, gitu. Waduh kok ampang banget. Itu udah kayak kentang, tau gak sih? Kentang kayak kena tanggung gitu loh. Aduh gitu deh. Jadi sampai situ gue udah wadaw banget. Terus akhirnya karena udah tiba-tiba turun itu, tensi dinaikin lagi pelan-pelan. Nah itu udah kayak kerasa bosen gitu. Terus ada satu kesalahan lagi sama karakternya, yang dimana ceritanya harusnya kalau si orang ini jadi biarawati, otomatis dia jadi seseorang yang malah jadi berbahaya gitu. Tapi kok malah diambil keputusannya untuk dia ini jadi biarawati. Kok aneh? Ya jadi intinya gue bisa dibilang tuh agak sedikit kecewa sama film ini karena nggak bener-bener bisa memenuhi ekspektasi gue. Jadi gue ini itu sebenarnya udah ekspektasi duluan kalau film ini bakal bagus karena film ini mengangkat tentang hantu yang dimana itu hantunya bagus sebenarnya dari Conjuring 2. Ya Valak, siapa sih yang nggak tahu Valak? Siapa sih yang nggak inget sama scene yang di situ tuh ada bayangan yang dia mendekati lukisan Valak, terus Valaknya keluar dari lukisan itu. Siapa yang nggak inget? Itu menurut gue scene keluarnya
punya falak yang keren banget gitu. Jadi gue ekspektasi tinggi sama film ini, tapi ternyata film ini bener-bener nggak nyentuh ekspektasi gue sama sekali. Ya dilihat dari ceritanya, terus dari horor yang ternyata nanggung, dari dark yang makin ke belakang makin nanggung gitu, bener-bener menurut gue film ini agak kurang gitu sih. Apalagi ditambah nih, gue kira film ini tuh akan menceritakan awal mula falak. Jadi bener-bener full itu tentang falak. Jadi falak itu dulunya siapa, terus dia kok bisa pakai baju biarawati itu gimana, terus kenapa kok dia itu apa ya istilahnya anti-Christ ya, yang salib kebalik itu logonya dan sebagainya, kenapa dia kayak gitu. Itu tuh nggak bener-bener dijelasin. Ada sih, cuman sekilas aja, nggak bener-bener dijelasin atau apa ya, bener-bener dikenalin tentang setan falak ini gitu. Jadi gua kira kayak gitu, ternyata enggak. Ya udah sih, ya udah. Tapi ceritanya sendiri sebenarnya nih seru. Pemainnya juga bagus, gua suka. Apalagi pemeran utamanya ya itu cewek cakep sih, gua suka. Gue tahu dia itu dari film American Horror Story. Itu waktu jadi witch itu. Itu intermezzonya gitu. Gue suka sama karakter dan pemainnya. Dan itu aja menurut gue first impression gue sama film ini. Dan seluruh apapun yang gue omongin tadi itu adalah bener-bener pure sudut pandang gue sendiri aja. Nggak gue sendiri sih. Gue nonton sama temen gue waktu itu berdua. Dan dia sedikit banyak ngomongin sesuatu hal yang sama gue. Jadi kayak kita sepakat sama hal-hal yang tadi gue omongin gitu. Ya paling nggak ada satu orang lagi inilah yang dia ini agak menguatkan opini gue. Jadi gue berani buat ngomongin ini ke kalian gitu. Dan kalau misalnya ada salah-salah, ya setiap orang punya seleranya sendiri-sendiri, jadi pasti juga punya pendapatnya sendiri-sendiri. Jadi buat kalian nih yang udah nonton filmnya atau yang mau nonton, kalian bisa nih nanti komen di bawah, menurut kalian tuh filmnya gimana sih? Serukah? Baguskah? Atau menurut kalian kerenkah? Dan sebagainya. Komen aja di bawah. Dan buat kalian yang pengen nonton, itu jangan mengurungkan niat buat nonton filmnya. Nggak masalah, tonton aja. Mungkin kalian punya pendapat sendiri dan menurut kalian ternyata filmnya bagus, omongan gue ini salah dan sebagainya. Jadi silahkan tonton sendiri, terus juga komen di bawah silahkan. Dan nilai buat film ini menurut gua nih ya, ini pure menurut gua, dari 1 sampai 10 gua kasih nilai film ini 5,5. Oke, karena filmnya menurut gue tetap menarik, ceritanya sebenarnya menarik, ide ceritanya juga menarik. Cuman ada beberapa hal nih yang mungkin itu eksekusinya kurang. Jadi ya akhirnya kayak gitulah. Jadi itu semua yang gue omongin. Dan yang terakhir, bye.